sambil cerita-cerita sambil kita lihat jalan. Oke. Nah, kita lihat jalan aja sambil aku cerita kerjaku di sini seperti apa, gimana aku bisa kerja di sini. Nah, itu daripada aku bengong ya di jalan, soalnya perjalanannya kita tuh jauh. Ngabisin waktu hampir 3-4 jam buat perjalanan. Daripada ngantuk, mendingan mau cerita-cerita sama kalian. Siapa tahu nanti ada gambar bagus di depan, kita nggak tahu. Nah, di sini tuh jalan tidak ada yang bayar. Jadi jalannya jalan kayak tol, tapi nggak bayar. Dan di sini itu tiang-tiang yang itu bukan tiang listrik, itu tiang lampu. Jadi di sini tiang listrik tuh nggak ada. Semua listrik tuh ditanam. Terus di sini jelas tahu kan setirnya, kalau setir kita kan di kanan, di sini setir mobil itu di kiri, beda. Terus aku mau cerita nih gimana aku bisa kerja di Dubai. Semua orang bisa kerja di Dubai, yang penting satu, harus punya skill. Jadi kamu harus, yang penting skill, bukan ijazah. Ijazah nggak penting di sini. Kita kerja di sini tuh nggak penting punya ijazah. Yang penting kita punya skill. Skill apa aja, mau nyetir, mau kamu tukang batu, mau apa aja. Kira-kira kamu yang bisa kamu kerjain apa? Itu caranya nanti kalau mau cari kerja kamu posting, cari aja di internet. Sekarang gampang cari kerjaan di internet, ketik aja mau cari kerja di Dubai, nanti muncul apa lah, kamu posting kamunya bisanya apa. Yang penting satu, umur itu nggak lebih dari 42 tahun ya. Di bawah itu masih bisa kan kita kerja di luar negeri, kecuali X maksudnya kamu pernah kerja di luar negeri. Nah itu terus kamu mau cari lagi, itu yang di atas 42 tahun masih bisa, itu pokoknya sampai 55 tahun. Nah, tapi kalau buat awalan itu maksimal 42 tahun. Terus yang perlu disiapin apa ya, satu, bahasa. Yang jelas itu bahasa kalau bisa disiapin. Jangan kayak aku tuh nggak bisa bahasa apa-apa di sini, karena aku bisa ke sini karena sebenarnya aku tuh ngikutin bojoku ya, ngikutin istriku ke sini karena istriku dapat job di sini. Nah, nggak mungkin lah aku ibaratnya terus di rumah, makanya aku sekalian ikut sebisanya. Nanti pokoknya aku bagian apa yang penting sekiranya aku mampu, aku kerjain. Akhirnya ya berdua diterima di sini kerja. Dan kita kerja di sini memang kerjaannya istriku tuh berat, karena dia punya tugas sebenarnya gimana ya, tugas yang nggak mudah, karena tugas di sini bukan kerja biasa. Jadi istriku tuh diserahin untuk ngelola usaha. Jadi usaha udah turun temurun dari neneknya dulu. Nah sekarang udah kepegang cucunya, dan ini nih usaha sempat ibaratnya hampir kolab karena banyak dikorupsi oleh pegawai-pegawainya itu kebanyakan dari orang Filipina. Makanya banyak yang korupsi. Nah, itu
mobil istriku buat kesini, yaitu buat benerin perusahaannya. Yang punya perusahaan ini udah kenal lama sama istriku, tapi cuma lewat sosmed. Jadi mereka sering komunikasi, terus cerita-cerita, karena istriku bisa bahasa semuanya, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Jadi dari situ terus ya cerita tentang dia punya usaha di sini gini. Terus akhirnya ada komunikasi sama istriku, kalau kamu mau kerja di sini mau nggak gini. Karena gini, kenapa dia sampai mau kerja sama kita, maksudnya mau memperkerjakan kita. Satu, karena dia percaya, searching ya ibaratnya gitu, ternyata tuh orang Indonesia itu terkenal orangnya jujur. Jadi dari situ dia coba cari orang Indonesia. Nah, inilah ketemu sama istriku itu. Nah, terus yang disiapin, jadi kita tuh kalau mau kerja di sini, satu, dimanapun ya, kerja dimanapun, jangan pernah mau ngeluarin duit. Kalau memang benar-benar itu yang mandiri ya, maksudnya yang nggak lewat PT, kamu mau kerja mandiri itu, kalau dia memang benar-benar mau memperkerjakan kamu, semua tuh urusan dari tiket, dari ngurus surat-surat apa, mereka yang membiayain. Jadi kalau dimintain semuanya, oh ya kamu tak terima kerja, tapi semua yang kamu biaya, atau malah kamu harus ngeluarin uang buat bayar ini bayar itu, ya hati-hati dulu. Siapa tahu sesampainya di sini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan jadi masalah, ada banyak biaya, sampai sini nggak sesuai, jadinya malah runyam. Terus kalau udah memang mau kerja keluar, harus siapin mental. Orang kerja di sini sama di tempat kita tuh beda. Mentalnya harus kuat, karena awal-awal kita kerja itu bener-bener kalau diceritain mungkin kalau nggak kuat udah minta pulang. Tapi karena kita udah tak siapin mental, banyak persiapin mental buat apapun yang terjadi, disiapin ya, tetap kuat gitu aja. Aku kerja di sini itu jadi udah hampir sebulan jadi sebulan. Aku tanggal 30, sekarang tanggal 7, itu 8. Nah, jadi sebulan lebih 7 hari. Yang aku rasain di awal memang berat, sampai pernah itu suatu hari aku tuh kerja tuh hampir kok kayak gini ya gitu. Tapi mereka semua kerja kayak gitu. Jadi jangan dikira bahwa kerja yang bukan pembantu ya. Kalau pembantu sih mungkin nggak terlalu berat, karena cuma bersih-bersih, yang penting bersih-bersih, jagain rumah seperti itu. Tapi kalau buat kerjaan yang lain yang mungkin harus kayak aku gini kan, kerja itu udah kerjanya sebenarnya singkat, cuma dari bangun pagi atau kadang siang. Kalau memang jamnya kerja, kita daun kerjanya kita cuma di jalan setiap hari, terus ke tempatnya customer. Kita di tempat customer tuh cuma paling lama 10-15 menit, lalu itu pulang lagi. Kebanyakan cuma di jalan. Tapi yang bikin kita kadang harus kuat tuh sama teman-temannya
teman-teman yang lain, teman-teman ini kan teman-temannya bukan orang Indo kan. Jadi dari segi bahasa, dari kata-kata mereka, apalagi orang-orang yang memang nggak suka dengan orang baru tuh banyak, kebanyakan malah kayak gitu. Orang tuh kalau kita datang, awal-awal kita tuh datang dikata-katain lah, pokoknya semua bahasa keluar, bahasa kotor-kotor tuh keluar. Kita dikatain ini, katain ini, tapi nggak usah didengerin. Kita kerja tuh sama nyonyanya, sama madamnya, bukan sama mereka. Jadi nggak usah didengerin, pokoknya kita kerja, waktunya berangkat, itu aja. Kalau dimarahin tuh udah biasa, dikata-katain udah biasa, apalagi orang Arab kalau ngata-ngatain hewan semua keluar ya. Jadi nggak usah dipikirin. Toh semuanya mereka nggak suka sama kita ya, mereka harus punya kewajiban untuk buat balikin kita ke Indonesia. Oke, go. Sampai mana ini? Wah, masih jauh. Ya udah, ini memorinya hampir penuh. Aku cerita ngalor ngidul. Nanti kita sambung lagi karena memori ini HP jadul, HP bawaan dari Indo. Aku belum bisa beli HP karena baru kerja sebulan, masih urus banyak surat yang harus diurus pakai biaya. Ya udah ya, dadah, sampai jumpa lagi.